wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Rahma Putri Widya Iswari dari Prodi Sistem Informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Di sini saya akan bercerita dan sharing ke kalian seputar sistem informasi. Nah, yang pertama, apa itu sistem informasi? Definisi dari sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Lalu, menurut para ahli, tentunya berbeda-beda antara satu sama yang lain. Nah, menurut John Verbenas sendiri, pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengembalian keputusan yang tepat. Lalu, menurut O'Brien pada tahun 2005, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari people atau orang, hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, computer networks and data communication atau jaringan komunikasi, dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Komponen sistem informasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada people. Sistem informasi pasti melibatkan sekumpulan manusia yang berperan penting dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan dari suatu sistem informasi. Yang kedua, itu ada teknologi. Itu adalah termasuk perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan telekomunikasi. Yang ketiga ada proses, yang berarti seperangkat aktivitas yang didesain untuk mencapai tugas. Dan yang terakhir tuh yang keempat, itu ada data, yaitu inti dari setiap sistem informasi, dan fakta ini dapat menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk dan format. Yang kedua, aku akan membahas tentang sejarah rumpun ilmu informatika. Keberadaan teknologi komputasi atau computing mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapan teknologi ini terlibat dan menyebar ke berbagai sektor yang ada, seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan industri yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi komputasi untuk berbagai kebutuhannya. Pada saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap teknologi ini semakin hari semakin besar. Kebutuhan terhadap berbagai jenis perangkat seperti personal komputer atau desktop, laptop, smartphone, aplikasi komputer, dan internet meningkat semakin drastis. Selain kebutuhan yang bersifat personal itu, pemanfaatan teknologi ini di dunia bisnis dan industri juga sangat besar. Berbagai jenis bisnis dan industri mulai dari skala kecil hingga skala besar telah memanfaatkan keberadaan teknologi ini. Nah, sebelum memilih untuk berkarir di bidang komputasi, mari kita mengenal lebih jauh tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dahulu. Seperti apa aja sih yang mendukung perkembangan dan pengembangan bidang keilmuan ini? Menurut Computing Curricula atau CC 2005 yang diterbitkan oleh The Joint Task Force for Computing Curricula yang terdiri dari Association for Computing Machinery atau ACM, lalu ada Association for Information System atau AIS, dan Institute of Electrical and Electronics Engineers, Computer Society, IEEECS. Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi komputasi terbagi 5 bidang keilmuan. 4 ada information system yang terdiri dari sistem informasi, dan yang terakhir ada information technology yang terdiri dari teknologi informasi. Yaitu yang pertama ada engineering yang terdiri dari teknik komputer, sistem komputer, teknik informatika. Yang kedua ada computer science yang terdiri dari ilmu komputer atau informatika. Ketiga ada software engineering yang terdiri dari rekayasa perangkat lunak. Dan yang keempat ada information system yang terdiri dari sistem informasi. Dan yang terakhir ada information technology yang terdiri dari teknologi informasi. Setiap bidang keilmuan memiliki perbedaan dan konsentrasinya masing-masing. Perbedaan antara satu bidang keilmuan dengan bidang lainnya dapat dilihat pada diagram di samping ini.
Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa sisi 2005 membagi 5 lapisan fokus keilmuan komputasi, yang meliputi arsitektur dan perangkat keras komputer, yang kedua, sistem infrastruktur, yang ketiga, teknologi dan rekayasa perangkat lunak, yang keempat, teknologi aplikasi, yang kelima, sistem informasi dan manajemen organisasi. Sisi 2005 juga menetapkan 2 arah metode pengembangan, yaitu yang pertama ada pengembangan teoritis yang mencakup teori, prinsip-prinsip, dan inovasi. Yang kedua ada pengembangan aplikatif yang mencakup pengembangan aplikasi, implementasi, dan konfigurasi. Lalu, perbedaan kelima bidang keilmuan tersebut adalah pada domain bidang keilmuan dan fokus pengembangannya. Yang pertama ada sistem komputer atau computer engineering yang berfokus pada rekayasa perangkat keras atau hardware. Dan yang kedua ada ilmu komputer atau computer science yang berfokus pada teori komputasi dan algoritma. Yang ketiga ada rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang berfokus pada perancangan dan pengembangan perangkat lunak atau software. Yang keempat, ada teknologi informasi atau information technology yang berfokus pada aspek teknologi sebagai nilai tambah. Yang kelima, ada sistem informasi atau information system yang berfokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis. Pembahasan yang ketiga, belajar apa aja sih di sistem informasi? Nah, yang pertama ada tata kelola dan manajemen teknologi informasi sistem enterprise. Yang kedua ada manajemen proyek sistem informasi. Yang ketiga ada sistem enterprise. Yang keempat ada algoritma struktur data. Yang kelima ada perancangan basis data. Yang keenam ada manajemen logistik. Yang keempat, saya akan membahas tentang prospek kerja di sistem informasi. Yang pertama itu ada network administrator. Lulusan sistem informasi bisa berkarir sebagai seorang network administrator. Lingkup kerjanya mulai dari penaksiran hal yang dibutuhkan klien tentang sistem informasi, hingga mendesain dan mengembangkan sistem informasi baru, serta memasangnya. Yang kedua, ada sistem analis. Seorang lulusan sistem informasi juga dapat bekerja sebagai sistem analis. Sistem analis sendiri adalah pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk mendesain solusi dalam teknologi informasi. Dan Anda pun bertanggung jawab untuk memodifikasi dan mengadaptasi sistem yang ada dan mengintegrasi fitur-fitur baru agar adanya efisiensi dan produktivitas dalam bisnis. Sistem analis sendiri itu akan terjun dalam proyek-proyek yang mengharuskannya memeriksa sistem atau model bisnis yang sudah ada untuk kemudian menganalisis kebutuhan sistem tersebut. Yang ketiga ada software developer. Seorang lulusan sistem informasi juga berpotensi untuk berkarir sebagai software developer. Software developer ngapain aja sih? Jadi, software developer meliputi pembuatan, pengembangan, dan pengujian program-program perangkat lunak komputer. Software developer bisa membuat berbagai jenis perangkat lunak, seperti sistem operasi, network distribution, serta software compiler, yang mengkonversi program untuk dieksekusi komputer. Software developer dibutuhkan oleh berbagai industri, mulai dari perusahaan retail, sektor kesehatan, industri pariwisata dan hiburan, layanan keuangan, hingga media. Yang keempat, information security analyst. Prospek kerja lainnya untuk sistem informasi adalah sebagai information security analyst. Jadi ini tuh bertugas mendesain dan melakukan usaha pengamanan teknologi untuk melindungi berbagai macam fasilitas teknologi informasi, jaringan komputer, data yang tersimpan dalam sistem informasi, hingga program perangkat lunak itu adalah hal yang dicakup oleh seorang information security analyst. Seorang information security analyst juga dibutuhkan untuk mengembangkan ide recovery system jika terjadi malfungsi atau crash pada program. Yang kelima ada database administrator. Lulusan sistem informasi juga bisa bekerja sebagai database administrator. Pekerjaannya adalah mengurutkan dan mengatur data dalam susunan tertentu untuk memudahkan pengguna data tertentu untuk mengaksesnya secara eksklusif. Pekerjaan seorang database administrator juga berguna untuk mengatur sebuah database agar dapat berfungsi baik dan akurat. Jika kalian ingin menggeluti pekerjaan ini, kalian tuh dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, problem solving,
kerja tim, dan komunikasi yang baik. Yang keenam, itu ada bisnis analis. Jika kamu tertarik dengan angka dan keuangan, kamu bisa sukses berkarir sebagai seorang bisnis analis berkat kemampuan teknikal yang telah dilatih selama kuliah. Seorang bisnis analis juga dapat memperbaiki proses dalam bisnis dan memberi laporan berbasis data ke jajaran eksekutif perusahaan. Bahasan yang keenam, mengapa masuk di Sistem Informasi IT Telkom Surabaya? Alasan saya sendiri masuk sistem informasi adalah karena saya ingin terjun mempelajari, mendalami, serta menambah relasi lebih luas tentang dunia IT serta bisnis. Dan alasan saya memilih kampus IT Telkom Surabaya karena titik letak kampus yang strategis menurut saya dan kampusnya yang sangat nyaman dan memiliki mahasiswa yang hebat-hebat. Demikian sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton.